Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami yang berjudul analisis data kuantitatif. Sebelum masuk ke materi, apapun anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Silviana Devi Ambarwati, yang kedua ada saya Azizah Walia Rahma, yang ketiga ada Intan Andrea Puspa, yang keempat ada Devina Junianingsi, dan yang kelima ada Wildati Mawada. Untuk subbab materi ada 7. Yang pertama, pengertian analisis data. Pengertian analisis data kuantitatif. Yang ketiga, karakteristik penelitian kuantitatif. Yang keempat, jenis-jenis analisis data kuantitatif. Yang kelima, teknik analisis data kuantitatif. Yang keenam, langkah-langkah analisis data kuantitatif. Dan yang ketujuh, yaitu menginterpretasikan hasil analisis data kuantitatif. Baik, langsung saja ke subbab materi yang pertama, yaitu analisis data pengertiannya. Menurut Nasution, menyatakan bahwa analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya atau mengkategorikannya dalam pola dan tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep. Selanjutnya, subbab materi yang kedua yaitu pengertian analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan tahap kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah semua data dari seluruh responden atau sumber data terkumpul. Dalam analisis data kuantitatif, terdapat peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari analisis ini, yaitu penggunaan software yang berhubungan dengan statistika. Kemudian, sebagai analisis data, beberapa rumus pengolahan data statistika telah dibuat dalam program-program siap pakai yang tersimpan pada floppy disk, hard disk, seperti Synastat, Micristat, dan sebagainya. Dengan menggunakan program-program tersebut, maka form pengolahan dan analisa data, menghitung data-data, serta menarik kesimpulan sementara dapat dilakukan mudah. Untuk materi selanjutnya, subbab yang ketiga akan dijelaskan oleh Wildati Mawada. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, rasional, empiris, atau top-down. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Yang ketujuh, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Yang kedelapan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang terakhir, hasil penelitian berupaya generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi.
Untuk subbab yang keempat akan dijelaskan oleh Devina Junia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aziza. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis analisis data kuantitatif. Yang pertama ada data nominal, kemudian ada data diskrit, ada data kontinum, terus ada data primer, dan data sekunder. Yang pertama data nominal. Data nominal atau sering disebut juga data kategori, data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Ukuran nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Kemudian data diskrit, yakni data diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Ari Kunto 2002-96 menyatakan bahwa data dari variabel diskrit disebut data diskrit berupa frekuensi. Contoh data diskrit misalnya, 1. Jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Klojen sebanyak 20. Kemudian yang kedua, jumlah siswa laki-laki di SD 1 Penanggungan sebanyak 67 orang. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo sebanyak 246.867 orang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Kemudian data kontinum. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Ari Kunto menyatakan data dari variabel kontinum tersebut berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum misalnya, 1. Tinggi badan Budi adalah 150,5 cm. Kemudian yang kedua, IQ Budi adalah 120. Dan yang ketiga, suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius. Data kontinum juga dapat dipisahkan sebagai berikut. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarannya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Data kontinum juga dapat dipisahkan sebagai berikut, yakni data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Kemudian data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol, absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik. Plus, min, plus, kurang, kali, sama, bagi. Kemudian yang keempat, data primer. Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan yang khusus. Surakmat, maksudnya data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah antara lain observasi, wawancara, diskusi, terfokus, dan penyebaran kuesioner. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maksudnya data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Baiklah, untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Mbak Silviana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang kelima ya teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama, next Mbak. Yang statistika deskriptif. Statistika deskriptif semata-mata bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian tanpa memberikan suatu makna kesimpulan. Dalam statistik deskriptif, penyajian data dapat diungkapkan dengan menggunakan tabel maupun diagram. Biasanya, dasar untuk menjelaskan data dalam statistik deskriptif adalah mean, median, modus, dan standar deviasi. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pemberlakuan UU baru, guru dan dosen, ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru, dan sebagainya. Next, Mbak. Statistika inferensial. Statistika inferensial juga disebut statistik induktif atau statistik lanjut atau statistik mendalam, adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah dikumpul dan diolah. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, analisis korelasional, yang kedua, analisis komparasi. Untuk subbab yang ke-6 dijelaskan oleh Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Yang keenam adalah langkah analisis data kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada editing. Editing atau kegiatan mengedit data dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian antara kriteria data yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua ada coding. Coding atau memberi kode pada data dilakukan dengan tujuan merubah data kuantitatif menjadi data kuantitatif atau kuantitatif data atau membedakan aneka karakter. Pada Yang ketiga ada tabulasi data. Tabulasi data atau memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah disediakan, baik tabel untuk data mentah maupun tabel kerja untuk menghitung data tertentu secara statistik. Yang keempat, pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengabstraksikan hasil uji hipotesis, membahas hasil penelitian serta mengkonsultasikannya dengan hasil penelitian sebelumnya, bila memungkinkan. Ada bagian sebagai berikut. Perumusan masalah. Di bawah perumusan masalah ada khasanah pengetahuan ilmiah, penyusunan kerangka berpikir. Di bawah
penyusunan kerangka berpikir ada perumusan hipotesis. Di bawah perumusan hipotesis ada pengujian hipotesis. Lalu ditolak maupun diterima hasil akhirnya. Poin yang ketujuh ada menginterpretasikan hasil analisis data. Stinger dalam Sukma Dinata 2009 mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kuantitatif. Yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Hasil analisis mungkin masih rendah dengan makna. Dengan pengajuan beberapa pertanyaan hasil tersebut, bisa dilihat maknanya. Pertanyaan dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis, penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis. Yang kedua, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Penelitian tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. Yang ketiga mana ini? Selanjutnya ada minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginvestasikan dalam menginvestasikan hasil analisis, mintalah kurang kritika hilang. Mana ini? Minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, minta. Sebenarnya dapat cobuyu. Sorry, ulang-ulang. Minat dan nasihat dari teman. Sudah lazim, ya Allah. Ulang. Minat nasihat dari teman yang kritis. Bil. Lanjut aja. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Kemudian, hubungkan hasil analisis dengan literatur, yaitu faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau mungkin ahli adalah literatur. Kemudian, kembalikan kepada teori, yaitu cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Itu dia materi dari analisis data kuantitatif. Kemudian untuk kelompok 4 yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan NIM dan pertanyaannya. Monggo. Monggo langsung disampaikan, guys, soalnya waktunya tinggal 5 menit. Mbak, langsung aja ya, tak kedengaran suara saya enggak? Terdengar, Kedengaran, Mbak. Monggo, silakan. Kalau kristalnya lagi di jalan. Iya, monggo silahkan. Nama saya Alisa Nadia, 934129719. Pertanyaannya, lebih efektif manakah antara observasi partisipan dengan observasi non-partisipan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif? Terima kasih. Baiklah. Monggo yang selanjutnya. Atau bisa ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Terus presentasi. Ya Allah, itu maksud
Ya nanti. Ya Allah. Gue lah cepat-cepat kamu mau gue kan cepat. Saya juga mau menyampaikan pertanyaan dari teman saya, Mbak. Soalnya teman saya nggak ada sinyal. Iya, Oh iya, Iya. Mbak Iva. Monggo. Silakan. Itu Zuratul Mukminina dengan NIM 934102219. Pertanyaannya, dalam makalah dikatakan statistik non-parametris tidak seketat statistik parametris yang memerlukan persyarat sebelum data tersebut dianalisis. Pertanyaannya, mengapa statistik parametris dikatakan ketat dan di mana keketatannya? Terima kasih. Baiklah. Terima kasih juga Mbak Iva. Empat ya? Oh 5. Sudah 5 Mbak Aziza, ini waktunya tinggal 3 menit. Mungkin nggak mungkin kalau nunggu bapaknya, soalnya Zoom-nya nanti mati. Limit. Langsung dijawab. Soalnya Buat kenapa? Sudah? Karena sudah ditulis juga. Monggo yang ingin menjawab dari kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hafifah Sadia. Yang pertanyaannya tadi mungkin bisa dibacakan Mbak Aziza. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Hafifah yaitu lebih efektif manakah antara observasi partisipan dengan observasi non-partisipan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif? Monggo, Mbak Wildati. Oke, terima kasih. Menurut kelompok kami, keduanya itu efektif. Kenapa? Karena dilihat dari pertama observasi partisipan itu contohnya seorang guru dapat mengamati setiap siswa dan terlibat langsung ke lapangan. Di sini tuh pastinya peneliti posisinya itu terjun ke lapangan langsung dan peneliti mengikuti kegiatan sehari-harinya. Dan yang kedua, observasi non-partisipan. Di sini contohnya seorang guru mengamati setiap anak, posisi di sini itu tidak sebagai terlibat langsung, tapi hanya sebagai pengambil bagian di kegiatannya saja. Jadi keduanya efektif. Tergantung atau sesuai dengan kebutuhan penelitinya. Baik, bagaimana? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Derana. Julnium Derana Sari. Pertanyaannya apa Mbak Azizah? Dari Mbak Julnium Derana, bagaimanakah memilih teknik analisis data kuantitatif yang tepat? Baik, bagaimana memilih teknik analisis data kuantitatif yang tepat? Begini Mbak, ketika mulai berpikir tentang analisis data kuantitatif, pastinya ingin langsung beralih ke metode dan teknik analisis statistik, misalnya analisis korelasi, analisis regresi, dan lain-lain. Tetapi sebelum itu dapat membuat keputusan tentang uji statistik dan analisis mana yang akan digunakan. Sebelumnya perlu memikirkan dua faktor yang sangat penting, yaitu jenis data kuantitatif yang Anda miliki, level dan bentuk, dan pertanyaan dan hipotesis penelitian Anda. Bagaimana Mbak Julnium Derana? Oke Mbak, makasih. Sama-sama. Mbak Aziza. Oke. Muncul nggak? Muncul.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zuhrotul Mukminina. Yang kalah dikatakan statistik non-parametris tidak seketat statistik parametris yang memerlukan persyaratan sebelum data tersebut dianalisis. Pertanyaannya, mengapa statistik parametris dikatakan ketat dan di mana keketatannya? Jawabannya, karena penerapan penggunaan statistik parametrik itu biasanya diaplikasikan pada metode uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, dan korelasi Pearson, perancangan, percobaan 1 or 2 Y ANOVA parametrik, dan lain-lainnya. Dan banyaknya kelebihan dari segi output yang dihasilkan, namun persyaratan pengujian yang juga terbilang rumit. Salah satu persyaratan pengujian dalam pengelolaan data statistik adalah ukuran sampelnya. Statistik parametrik harus memiliki sampel dalam jumlah yang besar. Banyak literatur yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang dikatakan besar lebih besar dari 40. Ada juga yang berpendapat bahwa sampel dikatakan besar jika lebih besar atau sama dengan 30. Ketat dikarenakan ada takaran sampel yang lebih besar. Sudah, Mbak Aziza? Baik, terima kasih Mbak Devina. Sama-sama. Saya ya, Mbak. Oke, monggo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niken Inayatus yang pertanyaannya, tantangan apa saja yang biasanya dihadapi oleh seorang peneliti terkait analisis data kuantitatif dan bagaimana cara menghadapinya. Tantangan yang biasa dihadapi oleh peneliti analisis data kuantitatif yaitu penelitian kuantitatif membutuhkan data berupa angka-angka dan menggunakan proses hitung-hitungan dalam analisisnya. Maka kesulitan yang sering dihadapi seperti sulitnya menganalisis data kuantitatif jika menggunakan cara manual. Adapun jika menggunakan aplikasi seperti SPSS, terkadang bagi yang belum mahir maka akan menghadapi masalah seperti hasil yang tidak valid atau reliable, maka si peneliti harus menghitung ulang. Kemudian data yang di-entry biasanya banyak dan membutuhkan ketelitian sehingga apabila user salah dalam mengentry data, maka yang terjadi adalah seperti error. Nah, menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, periksa kembali data yang Anda inputkan apabila sudah sesuai dengan aturan penggunaan alat statistika tersebut atau belum. Yang kedua, cek datanya apakah ada kesamaan data. Yang ketiga, coba cek apakah kecukupan data terpenuhi. Dan yang terakhir, kesalahan ini dapat juga terjadi akibat variabel penggunaan operasi perhitungan. Bagaimana Mbak Niken? Apakah bisa dipahami? Bisa Mbak. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Silviana. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Mbak Rina Afinur Azizah ya. Pertanyaannya yaitu dalam memilih teknik analisis data kuantitatif yang akan digunakan, hal apa saja yang perlu diperhatikan agar teknik yang digunakan tepat? Pertimbangan dalam pemilihan teknik analisis data setidaknya ada 4 faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan menurut Komari, yaitu yang pertama yaitu karakteristik permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian sendiri secara umum bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, korelatif, dan komparatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sebelum melakukan analisis data harus memperhatikan teknik analisis yang akan dipakai dengan menyesuaikan pada permasalahan penelitian tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik data penelitian yang dikumpulkan. Data penelitian juga harus diperhatikan sebelum melakukan atau memilih teknik analisis data. Secara garis besar data dikelompokkan menjadi 2 yaitu discrete dan continue. Sedangkan untuk
tingkat pengukurannya skala data dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik sampel atau cuplikan. Dan data dapat diperoleh dari sampel maupun populasi yang telah ditentukan. Keempat yaitu karakteristik hubungan dan banyaknya variabel. Apabila penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat korelasional, yang berusaha mencari sifat dan besarnya hubungan antar variabel penelitian yang nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap gejala yang diamati. Teknik yang digunakan untuk mencari besarnya hubungan antar dua variabel berbeda dengan teknik untuk variabel yang lebih dari 2. Bagaimana? Bagaimana Mbak Wildati? Kurang saman Kak nih Mbak Mike saman Mbak. Oh iya, ini sepertinya bapaknya udah bergabung. Monggo Mbak Aziza untuk disambung kembali. Baiklah, dari kelompok kami, Bapak Nasrul, silakan apabila ada yang disampaikan, monggo. Silakan. Selesai tadi ya. Bapak jelas suaranya. Ya. Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya. Iya, hujan ya soalnya ya. Ini sinyalnya agak susah ya. Iya. Halo, tes. Dengar enggak? Iya, sudah Bapak. Halo? Sudah. Sudah dengaran? Sudah. Halo. Ya, baik, Sudah, terima Bapak. kasih kelompok 9 sudah melaksanakan presentasinya. Baik, yang dibahas hari ini yaitu analisis data yang kuantitatif ya. Kalau minggu kemarin kan yang kualitatif. Jadi kalau analisis data kualitatif itu bisa dilaksanakan sebelum data terkumpul semua ya. Bahkan sebelum pengambilan data. Kalau sebelum pengambilan data, kalau analisis datanya kualitatif, itu untuk mempertajam dari fokus penelitian ya, atau latar belakang masalah. Ini bisa dilaksanakan menggunakan bahan-bahan referensi atau data-data yang sifatnya sekunder. Tapi kalau sesudah data terkumpul semua ya, tidak boleh nanti dilakukan kalau misalkan data belum terkumpul semuanya. Bisa didengar? Halo. Bisa, Pak. Bisa. Didengar ya? Bisa jelas Bapak. Ya, saya lanjutkan. Nah, kalau kita ingat dulu di dalam statistik ya, ada 2 macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial ya. Kalau deskriptif itu misalkan median modus sampai simpangan baku. Kalau yang inferensial ya bisa nanti mencari hipotesis ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif ya, dalam penghitungannya ya, dalam analisis statistiknya itu nanti bisa menggunakan deskriptif ya. Kalau deskriptif biasanya untuk menjawab rumusan masalah itu kalau ada ya. Kalau ada rumusan masalah terkait dengan statistik deskriptif, misalkan berapa rata-rata dari data tersebut ya atau yang lain ya. Itu misalkan kalau ada. Nah, tetapi yang paling penting dalam statistik atau penelitian yang kuantitatif ini yang digunakan yaitu statistik yang inferensial ya, yaitu penggunaan uji hipotesis ya, menggunakan sampel dan sebagainya.
Ya, dalam penggunaan sampel ya, sampel ini akan digeneralisasi untuk mewakili dari seluruh populasi ya. Jadi apa yang ada di sampel tersebut akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari seluruh populasi ya. Dalam uji hipotesis ya, itu kan ada 3 macam. Ada yang uji hipotesis deskriptif, ya, komparatif, dan asosiatif. Kalau deskriptif berarti cuma ada satu variabel ya, misalkan tingkat kemiskinan di Indonesia 90% ya. Nah, itu berarti yang deskriptif itu nanti bisa juga digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi nanti lebih ke penelitian kuantitatif misalkan yang bersifat deskriptif. Nah, kalau penelitiannya misalkan asosiatif atau hipotesisnya asosiatif, misalkan mencari hubungan antara dua buah variabel, nah berarti nanti menggunakan analisis korelasi, ya, regresi, dan sebagainya. Kalau menggunakan hipotesis komparatif ya antara dua buah populasi, nah berarti nanti menggunakan bisa uji T ya yang berpasangan atau uji T yang dua populasi tapi independen. Nah, analisis data menggunakan uji hipotesis ini harus penting dikuasai ya. Jadi analisis data apa? Kalau yang paling sering ya yang digunakan itu kan yang pengaruh misalnya ya, pengaruh antara variabel X dan Y. Nah, berarti nanti yang digunakan yaitu uji hipotesis yang meliputi yang pertama diuji korelasi dan regresinya dulu ya. Sebelum uji korelasi dan regresi, ya jadi kan kalau statistik inferensial tadi dibagi menjadi dua ya, ada yang parametrik, ada yang kalau yang parametrik itu punya beberapa syarat. Salah satunya uji homogen ya, harus normal ya, harus linear ya. Jadi sebelum menguji korelasi harus dipastikan dulu bahwa data tersebut normal, homogen maupun linear ya, harus dicek dulu atau diuji dulu. Ya, menggunakan uji normalitas dan sebagainya ya, itu yang biasanya disebut dengan uji asumsi klasik ya, itu yang harus dipenuhi dulu sebelum nanti ke uji korelasi, regresi ya, ataupun nanti menggunakan uji T itu kalau pengaruh ya. Kalau ada satu variabel bebas, satu variabel terikat itu cukup nanti sampai ke yang uji T. Nah, tetapi kalau ada dua buah variabel bebas ya, satu variabel terikat ya, X1, X2 dan satu variabel Y. Nah, nanti dilanjutkan dengan uji F ya. Uji F digunakan untuk melihat hubungan ya atau pengaruh antara dua buah variabel bebas ya X1 dan X2 secara simultan atau menyeluruh terhadap variabel Y atau variabel yang terikat ini ya. Uji hipotesis tersebut ya nanti bisa menggunakan alat bantu misalkan SPSS ya yang sering digunakan ya. Jadi sudah tidak manual lagi penghitungannya. Kalau manual nanti ya panjang ya agak susah. Jadi bisa menggunakan alat bantu SPSS, tapi harus bisa juga ya bagaimana nanti menginterpretasikan datanya atau menafsirkan datanya ya. Bagaimana nanti ciri-cirinya atau misalkan syarat ya, kalau misalkan ditolak bagaimana, diterima bagaimana, H0 ditolak bagaimana, H0 diterima bagaimana ya. Itu harus dibandingkan dengan nilai taraf signifikansinya atau nilai alfanya. Nah, sebelum melaksanakan pengambilan data ya, kalau yang kemarin sudah kita bahas yaitu terkait dengan instrumen penelitian, jadi harus valid, harus reliable dulu ya. Jadi bisa diuji dulu validitas dan reliabilitasnya ya. Misalkan menggunakan sampel minimal 30 ya dari seluruh populasi yang ada. Ya, dari 30 tersebut nanti dicek ya apakah valid atau tidak dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas ya seperti yang dicontoh di pertemuan sebelumnya, itu yang sering digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah itu baru nanti kalau ada soal atau butir pertanyaan yang kurang valid ya atau tidak valid atau tidak reliable nanti bisa diganti atau dihilangkan.
Pertanyaan terkait apa saja tadi? Sudah dijawab semua ya? Sudah, Bapak. Udah, Pak. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Mohon maaf tadi belum masuk ya pas pertanyaan tadi saya jadi kurang tahu pertanyaannya apa saja. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Pertanyaannya ada di kolom Ada yang chat. tanyakan? Oh ya, tapi tidak bisa lihat juga ya soalnya baru masuk. Tapi tidak apa-apa. Nanti bisa saya lihat di laporannya saja. Maksudnya ada ditanyakan enggak dari yang mungkin dibahas tadi? Belum ada. Atau masih bingung? Tidak bingung ya? Bagaimana teman-teman? Nah, nanti bisa dilihat contoh-contoh kalau biasanya dikeluhkan ya. Nanti kalau misalkan kalau hipotesisnya ini menggunakan uji apa, yaitu misalnya yang dibingungkan ya dalam penelitian yang kuantitatif ya. Biasanya nanti juga pas pengumpulan datanya ya. Terus dari data tadi kan dibuat tabulasinya ya, dibuat tabelnya. Terus baru nanti dianalisis ya. Nah, biasanya yang susah itu bagaimana nanti data yang terkumpul tersebut menggunakan uji apa ya, analisis apa ya. Itu biasanya yang bingung ya. Tapi tidak usah bingung ya. Dilihat aja contoh-contoh kan sudah banyak ya. Kalau penelitian yang kuantitatif yang serupa ya, apakah nanti mencari pengaruh ya atau perbandingan antara dua buah populasi, misalkan yang sebelum dan sesudah. Kalau yang sebelum dan sesudah itu menggunakan uji T yang berpasangan ya, yang sering itu uji T berpasangan ataupun nanti yang pengaruh tadi ya. Nah, itu yang harus dipelajari ya. Jadi datanya ini termasuk apa ya, nanti menggunakan uji apa ya, harus dikuatkan di situ. Nah, terus masalahnya lagi, jadi biasanya kalau penelitian kuantitatif, nanti kalau ternyata ya, kan dalam hipotesis itu kan ada H0, ada HA ya. H0 itu yang diuji ya, HA itu hipotesis alternatifnya ya. Jadi H0 dan HA itu saling berkebalikan ya. Kalau yang diterima H0 berarti yang ditolak HA ya, atau kebalikannya. Kalau yang HA diterima H0 berarti ditolak. Nah, biasanya dalam kesimpulannya kadang tidak sesuai dengan teori ya. Jadi misalkan teorinya kan terdapat pengaruh ya antara kenaikan misalkan ya kenaikan BBM dan kenaikan sembako atau bahan pokok. Nah, tetapi setelah dilaksanakan uji hipotesis ya, dilaksanakan analisis data, ternyata di dalam kesimpulan tersebut menyebutkan tidak ada pengaruh ya, misalkan antara kenaikan sembako atau kenaikan BBM tadi terhadap kenaikan sembako. Nah, misalkan tidak ada, nah berarti tidak sesuai dengan teori. Kadang itu yang bingung ya. Nah, misalkan kalau seperti itu dicek aja proses penelitiannya mulai dari penentuan sampel ya, analisis datanya atau pengambilan data dulu ya, terus analisis datanya apakah sudah sesuai atau belum ya, apakah masih ada yang salah atau enggak ya. Kalau masih ada yang salah berarti harus diperbaiki ya, diulang lagi. Tapi kalau misalkan sudah betul ya, sudah yakin betul ya, berarti mungkin memang dalam kasus ya, kasus penelitiannya itu ya tidak sesuai dengan teori ya. Artinya mungkin di daerah tersebut atau di dalam objek penelitian tersebut ya hasilnya itu memang tidak sesuai dengan teori. Itu kalau langkah-langkahnya atau penelitiannya dari awal sudah betul ya. Nah, itu yang biasanya mungkin dibingungkan ya. Kalau ternyata hasil penelitian itu tidak sesuai dengan suatu teori yang digunakan. Nah, itu dulu mungkin ya. Nanti mungkin kalau ada ditanyakan bisa dilanjutkan di
besok Sabtu. Nah, ini kan sudah kelompok terakhir ya, sudah kelompok penutup. Nah, minggu depan yang pertemuan ke-13 itu berarti menyempurnakan dari proposal ya, proposal penelitiannya. Nah, di pertemuan ke-14-15 itu nanti dipresentasikan ya, dipresentasikan dalam Zoom atau Google Meet ya. Nanti di jam perkuliahannya. Jadi kalau ini hari Sabtu berarti hari Sabtu nanti ya. Kembali ke jamnya yang asli. Nah, tapi nanti mungkin tidak bisa menyeluruh ya atau semuanya karena hanya 2 pertemuan. Mungkin ya kita ambil beberapa saja ya yang bersedia mungkin ya 10 orang atau berapa nanti cukupnya. Yang lain yang tidak kebagian ya nanti bisa membuat presentasi secara mandiri ya, membuat video presentasi secara mandiri. Ya itu kalau yang tidak dipresentasikan di kelas. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya bagikan ya juknisnya untuk yang di pertemuan ke-14 dan 15 ya terkait presentasi proposalnya. Baik itu dulu. Cukup mungkin? Oke, Bapak. Bapak saya tanya itu tadi yang Bapaknya jelaskan bingungnya di bagian ujinya itu berarti nganalisanya itu yang umum ya, Bapak, yang digunakan. Gimana? Tadi kan Yang umum bagaimana? Tadi kan Bapaknya menyampaikan mungkin yang masih dibingungkan itu pada saat pengujiannya. Nah, itu analisanya yang digunakan itu yang pada umumnya saja. Ya banyak ya contoh-contohnya. Misalkan yang pengaruh tadi ya, misalkan data sudah terkumpul ya. Nah, nanti kan apa dulu yang diuji, itu kan biasanya bingung ya. Ya, masukkan ke SPSS mana yang diuji kan itu biasanya kan masih bingung ya. Jadi uji apa saja yang digunakan ya, itu misalnya yang masih bingung. Nah, sebenarnya ya sama saja dengan mungkin penelitian-penelitian yang sejenis ya. Misalkan kalau pengaruh tadi ya. Jadi misalkan kalau seperti itu bisa mencontoh ya penelitian yang sudah ada. Nah, tinggal nanti bagaimana masukkannya ke SPSS ya, bagaimana nanti yang diklik itu apa ya supaya keluar hasil seperti itu. Nah, itu yang juga harus dipelajari ya. Nah, yang penting nanti banyak membaca ya, banyak belajar dari skripsi-skripsi yang sudah ada ya. Kalau yang kuantitatif berarti ya banyak dibaca nanti yang kuantitatif ya yang serupa. Nah, supaya nanti tidak bingung dalam menganalisis data ya. Jadi misalkan seharusnya menggunakan UJT ya, tapi mungkin nanti tidak digunakan UJT-nya itu untuk menguji hipotesis ya. Nah, itu yang harus dipelajari supaya nanti tidak bingung setelah data terkumpul. Mungkin seperti itu, Mbak. Gimana? Oke, Bapak. Paham Bisa maksudnya? dipahami, bisa. Ya, jadi dibaca ya yang skripsi-skripsi yang kalau penelitiannya kuantitatif jadi ya dibaca. Nah, mungkin setelah dibaca nanti kan dipelajari juga caranya ya memperoleh itu. Jadi bagaimana kalau misalkan analisis regresi itu ya, misalkan kalau regresi yang sederhana berarti kan satu variabel X, satu variabel Y. Kalau regresi berganda kan 2 variabel X, 1 variabel Y, minimal 2 variabel X. Nah, itu berarti kalau dalam SPSS apa yang diklik ya, itu kan harus tahu juga ya. Terus setelah itu apa ya hasilnya itu kan mencerminkan apa? Yaitu yang interpretasi datanya ya. Nah, misalkan yang korelasi juga seperti itu, yang regresi ya. Nah, jadi harus juga bisa menginterpretasi ya atau menafsirkan data tersebut ya seperti apa. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Mbak Azizah mungkin tanya? Apakah ada yang masih dibingungkan? Ya, besok Sabtu mungkin saya bagikan contohnya ya untuk yang SPSS. Jadi langkah-langkahnya ya hampir sama seperti yang regresi, hampir sama yang validitas reliabilitas kemarin ya. Jadi bisa dikerjakan secara kelompok nanti.
Ya, kalau ini yang regresi, korelasi, uji T, ya, uji F, terus juga ada asumsi klasik, ya, uji normalitas dan sebagainya itu. Baik, cukup mungkin. Oke, Bapak. Baik, kalau sudah cukup, tidak ada yang tanyakan, saya sampaikan terima kasih pada kelompok 9 dan seluruh peserta yang hadir, yang berpartisipasi. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.